Imers, semoga kalian dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama aku Jasuna Manda. Dan pada video kali ini, dalam rangka PKM MCB 2021 dengan tema Get to know about marketing with us, aku akan membahas mengenai how to maintain strategic marketing in this pandemic. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Learning outcomes. Penjelasan apakah bisa mengembangkan bisnis saat pandemi, strategi pemasaran terbaik pada pandemi, pertanyaan penting kepada pelanggan, cara mengidentifikasi, menerapkan, dan mengoptimalkan saluran penjualan baru. Hal-hal penting untuk membantu penjualan, menjaga, membangun, dan menumbuhkan hubungan pelanggan, cara untuk menurunkan biaya pemasaran. Bisakah Anda masih menumbuhkan bisnis Anda selama krisis pandemi? Terlepas dari apa yang Anda yakini tentang COVID-19 atau media, ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh pandemi seharusnya menjadi motivasi yang cukup untuk melihat kembali strategi untuk mempertahankan bahkan mengembangkan bisnis Anda. Tidak lagi bisnis seperti biasa. Rutinitas dan kehidupan orang-orang telah sangat terpengaruh. Ketika orang merasa tidak aman atau bisnis terancam secara finansial, menjelajahi, berbelanja, atau membandingkan barang dan jasa tidak selalu menjadi daftar prioritas. Apa artinya ini bagi Anda dan bisnis Anda? Ini berarti bahwa Anda wajib memeriksa kembali strategi pemasaran Anda, kemampuan Anda untuk menumbuhkan dan memperluas bisnis Anda yang sedang dikepung. Apa strategi pemasaran terbaik untuk mengembangkan bisnis Anda setelah wabah COVID-19? Jika penjualan Anda sebelumnya mengandalkan toko fisik, pertemuan tatap muka, pameran dagang, atau acara, inilah saatnya untuk mengevaluasi kembali strategi pemasaran Anda. Jawabannya pasti. Perekonomian yang bergejolak dapat menciptakan peluang sebanyak yang dia hancurkan. Bergantung pada industri tempat Anda berada, beberapa kerugian tidak dapat dihindari. Tetapi bagi banyak wirausahawan, ini tentang meminimalkan kerugian Anda dan menemukan cara untuk memanfaatkan peluang. Tentu saja, ini tidak berarti memanfaatkan mereka yang rentan dengan menjual kebutuhan pokok dengan harga markup. Ini berarti membuat keputusan strategis yang akan membuat bisnis Anda lebih kuat di ujung lain tantangan ini. Akankah bisnis Anda menunggu, meminimalkan operasi, atau mengurangi upaya pemasaran? Apapun yang Anda putuskan, penting untuk membuat keputusan berdasarkan data dan mengantisipasi hasil keputusan Anda berdasarkan wawasan dan analitik. Misalnya, jika pesaing Anda menunggu badai sementara, ada permintaan yang berkelanjutan untuk layanan Anda, ini mungkin kesempatan yang tepat untuk menjauhkan diri Anda dari persaingan, mengambil pendekatan sebaliknya, dan memberitahu dunia bahwa Anda terbuka untuk bisnis. Pertanyaan penting untuk ditanyakan dengan pembeli Anda secara online. Apakah bisnis Anda memiliki kehadiran online yang bereputasi baik dan antarmuka online yang intuitif dan mudah digunakan? Sudahkah Anda menerapkan kampanye iklan online bayar per klik atau PPC atau pay per click untuk menarik pembeli yang mencari layanan Anda? Apakah Anda memiliki kampanye media sosial yang melibatkan pelanggan berpotensial Anda? Apakah situs web dan konten Anda dioptimalkan untuk mesin telusur saat pelanggan menjelajah dan meneliti secara online? Apakah situs web Anda memberikan pengalaman pengguna yang superior, membuatnya mudah dinavigasi, menjelaskan proporsi nilai Anda dan cara membeli produk dan layanan Anda? Jika Anda belum berinvestasi dalam strategi pemasaran digital omnichannel dengan perpesanan yang selaras secara konsisten dan pengalaman pelanggan di seluruh saluran dan platform, belum terlambat untuk memulai. Jika Anda sudah berinvestasi secara online,
pertimbangkan untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya ke bidang yang sangat penting ini. Cara mengidentifikasi, menerapkan, dan mengoptimalkan saluran penjualan baru. Dengan social distancing sebagai langkah pencegahan untuk mengatasi krisis, investasi, atau realokasi sumber daya ke saluran penjualan yang berbeda, mungkin merupakan peluang yang Anda abaikan sampai saat ini. Beberapa hal penting untuk membantu Anda menjual dengan lebih efektif di dunia digital. Bangun fungsionalitas e-commerce di situs Anda sehingga pelanggan dapat memesan barang dan jasa Anda secara langsung. Pastikan Anda menawarkan pengiriman cepat dan murah ke rumah atau bisnis pembeli online. Tambahkan fungsionalitas ke situs web Anda sehingga pengguna dapat dengan mudah memesan janji temu virtual. Terapkan alat obrolan online sehingga pembeli dan browser online memiliki cara untuk menjawab pertanyaan mereka dengan cepat. Posting frequently asked question online yang komprehensif di situs Anda dengan fungsionalitas pencairan yang kuat. Menerapkan SEO atau Search Engine Optimization. Menjaga, membangun, dan menumbuhkan hubungan pelanggan Anda. Elemen untuk sukses Anda mungkin sudah merasa bisnis Anda melakukan segala cara untuk mendapatkan pelanggan baru. Tetapi, strategi apa yang telah Anda terapkan untuk mempertahankan pelanggan yang ada? Dan bagaimana Anda berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelanggan Anda saat ini? Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa jauh lebih mudah dan lebih murah untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada daripada menerima pelanggan baru. Ketika pelanggan Anda merasa bahwa Anda menghargai bisnis mereka, loyalitas dan preferensi merek cenderung tumbuh. Dan ketika mereka mendapatkan keuntungan dari nasihat yang berharga, dukungan yang terfokus, dan layanan tanpa gangguan, mereka dapat dengan sangat baik membicarakan tentang pengalaman pelanggan yang luar biasa kepada semua teman dan kolega mereka. Dan itu bisa berarti lebih banyak bisnis rujukan untuk Anda. Ingat, pelanggan setia dan terlayani dengan baik bisa menjadi duta merek terbaik Anda. Dan pemasaran semacam itu tidak memerlukan biaya sepeser pun. Cara untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pelanggan Anda. Memberikan konten yang relevan dan tepat waktu yang memecahkan tantangan langsung dan jangka panjang pelanggan. Permudah pelanggan untuk terhubung dengan Anda. Prioritaskan obrolan online dengan pelanggan. Kembangkan frequently asked question online yang mudah dan hemat waktu bagi pelanggan. Memperdalam hubungan pelanggan dengan menawarkan lebih banyak produk dan layanan. Terlibat dalam saluran preferensi pelanggan, bersikap tanggap terhadap semua pelanggan apapun saluran yang mereka pilih. Jangan hanya sekedar berinvestasi, tapi berinvestasilah dengan cermat. 3 cara untuk menurunkan biaya pemasaran Anda. Gunakan teknologi pemasaran dan platform otomasi yang terintegrasi. Pertimbangkan pemasar sesuai permintaan. Manajemen kinerja pemasaran digital outsourcing. Kesimpulannya, strategi pemasaran terbaik untuk mengembangkan bisnis setelah wabah COVID-19 adalah jika penjualan Anda sebelumnya mengandalkan toko fisik, pertemuan tatap muka, pameran dagang, atau acara, Anda harus mengevaluasi kembali strategi pemasaran Anda. Karena dengan social distancing sebagai langkah pencegahan untuk mengatasi krisis, investasi, atau realokasi sumber daya ke saluran penjualan yang berbeda, mungkin merupakan peluang yang Anda abaikan sampai saat ini. Berikut daftar pustaka yang diambil melalui sumber media cetak maupun internet. Latihan soal. Nomor 1. Di bawah ini yang bukan termasuk cara untuk menurunkan biaya pemasaran adalah A.
Gunakanlah teknologi pemasaran. B. Melakukan pertimbangan. C. Kinerja digital outsourcing. D. Mengurangi biaya bahan pokok. Nomor 2. Apa strategi pemasaran terbaik untuk mengembangkan bisnis Anda setelah wabah COVID-19? A. Pameran dagang. B. Pertemuan tatap muka. C. Mengandalkan toko fisik. D. Melakukan riset dan pengambilan keputusan yang tepat. Nomor 3. Di bawah ini yang bukan termasuk cara untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pelanggan Anda adalah A. Memprioritaskan obrolan online. B. Membuat promo di sosial media. C. Mempermudah pelanggan untuk terhubung dengan Anda. D. Mengembangkan frequently asked question online. Nomor 4. Di bawah ini yang bukan termasuk untuk membantu Anda menjual dengan lebih efektif di dunia digital yaitu A. Menerapkan SEO. B. Menerapkan SEO. C. Menawarkan webinar sebagai pengganti presentasi tatap muka. D. Membangun fungsionalitas e-commerce. Jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah D. Mengurangi biaya bahan pokok. Karena dengan mengurangi biaya bahan pokok, dapat secara tidak langsung menurunkan biaya pemasaran. Nomor 2. Strategi pemasaran terbaik untuk mengembangkan bisnis adalah D. Melakukan riset dan pengambilan keputusan yang tepat. Nomor 3, yang bukan termasuk cara untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pelanggan adalah B. Membuat promo di sosial media. Nomor 4, yang bukan termasuk cara untuk menjual lebih efektif di dunia digital yaitu A. Menerapkan SEO. Nah, sekian pembelajaran dari kami Imers. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk follow sosial media MCB berikut ini. Untuk mengetahui selanjutnya seputar dunia marketing. Terima kasih.